Perkenalkan, nama saya Farisa Aulia Al-Karima dengan NIM 253141040. Di sini saya akan mengerjakan tugas ilmu kalam yang membahas tentang aliran Mu'tazilah. Sebelum memasuki pembahasan aliran Mu'tazilah, kita membahas tentang latar belakang ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan, sifat-sifatnya, serta hubungan dan tindakan Tuhan terhadap manusia. Ilmu ini juga mengkaji tindakan manusia dan dampaknya, seperti pahala, dosa, dan neraka. Ilmu kalam berkembang sejak munculnya konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang melahirkan kelompok Khawarij sebagai kelompok teologi pertama, kemudian disusulkan oleh Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Syiah. Tetapi kali ini kita akan membahas tentang aliran Syiah. Dengan ini, perbedaan antara Mu'tazilah dan Aswajah terletak pada cara keduanya memposisikan akal dan wahyu dalam memahami ajaran Islam. Mu'tazilah menjadikan akal sebagai sumber utama kebenaran dan tolak ukur untuk menilai suatu ajaran, sehingga jika ada teks agama yang tampak bertentangan dengan logika, mereka akan menakwilkan secara simbolik. Sebaliknya, Aswajah menempatkan wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman tinggi. Untuk kesimpulannya, bahwa firqah Mu'tazilah merupakan salah satu aliran teologi Islam yang lahir pada abad ke-8 Masehi di kota Basrah dan Kufah sebagai respon terhadap pertanyaan dalam tentang sifat Allah, keadilan, dan kebebasan manusia. Paham ini menonjol karena menekankan peran akal dan rasio dalam memahami wahyu, sehingga mereka berusaha mencari keseimbangan antara teks suci dan pemikiran rasional. Untuk memahami sejarah dan ajaran Mu'tazilah membantu kita untuk mengapresiasi beragama tradisi teologi Islam dan pentingnya sikap toleransi terhadap pandangan dan menjaga kesatuan umat Islam. Untuk selanjutnya adalah pembahasan sejarah firqah Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah aliran atau kelompok dalam Islam yang muncul pada abad ke-8 yang terutama di Basrah, Irak. Aliran ini dikenal sebagai pendekatan rasionalnya terhadap ajaran Islam dan penekanan pada akal sebagai alat untuk memahami wahyu. Aliran ini merujuk pada pemisahan mereka dari aliran-aliran teologis lainnya, terutama dari kelompok yang lebih tradisional. Mu'tazilah muncul pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mahdi 775 sampai 785 Masehi dan berkembang pesat pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Latar belakang sosial, politik, dan keagamaan menciptakan ruang bagi pemikiran baru. Mu'tazilah berusaha menjelaskan dan mempertahankan keyakinan Islam melalui argumentasi rasional menjadi sebagai alat untuk memahami wahyu. Mu'tazilah mulai terorganisir sebagai sebuah aliran teologis ketika Wasil Ibnu Atta pada tahun 700 sampai 748 Masehi, seorang murid dari Hasan Al-Basri yang menekankan pentingnya akal dan logika dalam teologi. Untuk selanjutnya adalah prinsip utama Mu'tazilah. Prinsip utama Mu'tazilah adalah prinsip keadilan Tuhan atau al-adl dan kebebasan manusia atau al-hurriyah. Dalam kelompok Mu'tazilah percaya bahwa Tuhan adalah maha adil, sehingga tidak mungkin memaksa manusia untuk melakukan dosa. Karena itu, manusia memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan. Selain itu, mereka juga yakin bahwa Al-Quran bukanlah kalimat Tuhan yang abadi, melainkan sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Pendapat ini menimbulkan pendekatan dengan kelompok lain, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
atau Aswaja. Pada masa dinasti Abbasiyah, Mu'tazilah mendapat pengakuan resmi dan bahkan diterapkan sebagai kebajikan pemerintah, terutama di masa pemerintah Khalifah Al-Ma'mun di awal abad Masehi yang ke-9. Masa ini dikenal sebagai masa mihnah karena sebuah masa di mana prinsip Mu'tazilah diuji terhadap para ulama dan pejabat negara. Namun kebajikan ini tidak bertahan lama karena menimbulkan penolakan dari berbagai kelompok umat Islam termasuk kalangan ulama Sunni yang akhirnya memperkuat dominasi Aswaja. Setelah masa mihnah, Mu'tazilah mulai kehilangan pengaruhnya. Selanjutnya adalah sekte Firqah Mu'tazilah. Untuk sekte-sekte ajaran Firqah Mu'tazilah, pemikiran Mu'tazilah apabila dilihat dari segi metode berpikir terbagi menjadi 3 fase, di antaranya fase pertumbuhan yaitu secara representatif ditokohi oleh Washil bin Atha. Fase ini ajaran pokok sekte dan ajaran masing-masing atau Al-Murji'ah, Al-Mu'tazilah, Al-Khawarij, Al-Farabi, Al-Qadariyah, dan Al-Jabariyah. Ini di penghujung pemerintah Bani Umayyah. Berikutnya, fase perkembangannya yang secara representatif diinisiasi oleh Abu Huzail bin An-Nazham. Fase ini sezaman pada awal pemerintahan Abbasiyah hingga kejayaannya. Kemudian fase penghujung yang secara representatif ditokohi oleh Ali Al-Jubba'i dan putranya Abu Hisham. Pada masa ini zaman pemerintahan Al-Mutawakkil dan khalifah berikutnya dari dinasti Abbasiyah. Sekte-sekte dalam aliran Mu'tazilah yang masing-masing sekte itu mempunyai tokoh berpendapat yang berbeda, seperti sekte Wasil berikut sekte Wasil pengikut Wasil bin Atha, Huzailiyah atau pengikut Abu Huzail Al-Alaf, selanjutnya Nazhamiyah atau pengikut An-Nazham, selanjutnya Jubaiyah atau pengikut Abdul Al-Wahhab Al-Jubai, dan masih banyak lagi sekte lainnya. Pertama, Huzailiyah merupakan mereka para pengikut Al-Huzail Hamdan dan Huzail Al-Alaf pada tahun 135 sampai 235 Hijriah. Berpendapatnya di antaranya iradah Allah tidak ada tempatnya. Allah hanya menghendakinya. Ada sebagai kalam Allah yang tidak mempunyai seperti amar, nahi, berita, dan sebagainya. Yang kedua, Nazhamiyah adalah para pengikut Ibrahim bin Yasar bin Hani Nazham. Berpendapatnya di antara ketentuan qadar baik dan buruk berasal dari manusia. Menurut Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa untuk menciptakan keburukan dan kemaksiatan karena hal ini tidak termasuk kehendak qadarullah atau Allah. Untuk selanjutnya adalah konsep ajaran Firqah Mu'tazilah. Dalam pandangan Mu'tazilah, jika sifat-sifatnya bertandingan dengan keabadiannya, maka ada wujud kekal selain Allah Subhanahu wa taala atau banyak wujud kekal. Ajaran Mu'tazilah menolak dan mengingkari sifat-sifat Allah yang terdapat pada Asmaul Husna. Mereka percaya ada konsep akidah aliran Mu'tazilah secara umum. Mu'tazilah mengembangkan pemikiran mulai pendekatan logis dengan tujuan untuk menyucikan Tuhan dari segala hal yang dapat mencemari kesatuan dan kebaikannya. Apabila ada bagian dari Al-Quran atau Sunnah yang dianggap menyimpang dan rusak pengertian tentang kesatuan dan kebaikannya, mereka akan menafsirkan agar sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh akal sehat.
Meskipun Mu'tazilah terbagi dalam beberapa mazhab, masing-masing tetap mengakui 5 prinsip dasar ajaran yang sama. Al-Khayyat, ya, seorang tokoh Mu'tazilah pada abad ketiga Hijriah, menyatakan bahwa seseorang tidak dapat disebut Mu'tazilah jika ia tidak memiliki 5 prinsip ajaran, yaitu tauhid, keadilan, janji, dan ancaman polisi di antara 2 tempat, serta perintah untuk berbuat baik dan melarang keburukan. Jika seseorang telah melengkapi 5 ajaran ini, barulah ia dianggap sebagai aliran Mu'tazilah.